Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal matematika kelas 5 halaman 60 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, yaitu tentang membandingkan kecepatan antara dua kejadian. Sebelum masuk ke latihan soal, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya rumus kecepatan adalah jarak per waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Dan perlu diingat, apabila yang ditanyakan jarak, mencari jarak berarti kecepatan tinggal dikali dengan waktu. Apabila yang ditanyakan waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan, sehingga kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau per waktu. Langsung untuk latihan soal nomor 1. Mobil A mampu menempuh jarak 10 km dalam waktu 15 menit. Dan mobil B mampu menempuh jarak 25 km dalam waktu 20 menit. Ditanyakan mobil manakah yang paling cepat. Bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Caranya yaitu masing-masing dicari kecepatannya. Mobil A dengan jarak 10 km, waktu tempuhnya 15 menit, kecepatannya itu berapa? Dan demikian pula mobil B. Sekarang kita cari dulu kecepatan yang A. Untuk yang A atau mobil A, berapa kecepatannya? Rumus kecepatan yaitu bagaimana? Kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Di sini bisa menggunakan jarak per waktu, bisa juga menggunakan jarak dibagi waktu. Saya akan gunakan jarak per waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 10. Waktunya 15, berarti 10 per 15. Selanjutnya 10 per 15 bisa disederhanakan menjadi 10 bagi 5, yaitu 2. 15 dibagi 5, 3. Sehingga 2 per 3. Selanjutnya, apakah ini sudah cukup? Sebenarnya ini sudah cukup, 2 per 3 km per menit. Tetapi di sini saya akan merubah ke bentuk desimalnya. Bagaimana merubah ke bentuk desimalnya? Tentunya adalah dengan pembagian Prokabet. Di sini 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tambah 0, 0, 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. 20 dikurangi 18 tinggal 2. Tambahkan 0, 20 bagi 3, 6. 3 kali 6, 18. 0,66. Sehingga 2 per 3 sama dengan 0,66. Sehingga kecepatan untuk mobil A itu taruh di sini 0,66 km per menit. Selanjutnya bagaimana dengan kecepatan untuk mobil yang B? Kita hapus dulu ini. Mobil yang B, berapa kecepatannya? Caranya yaitu rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Di sini sekarang saya gunakan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 25. Waktunya 20. Sederhanakan dulu, 25 bagi 5 yaitu 5. 20 bagi 5, 4. 5 bagi 4. Masukkan menggunakan pembagian Prokabet, 5 dibagi 4. 5 bagi 4, 1. 4 kali 1, 4. 5 kurang 4, 1. Tambah 0, 10 bagi 4, 2. 4 kali 2, 8. Sisanya adalah 2. 20 bagi 4, 5. 1,25. Sehingga kecepatan untuk mobil B adalah 1,25 km per menit. Selanjutnya ditanyakan mobil manakah yang lebih cepat. Saya hapus ini. Untuk mengetahui mobil mana yang lebih cepat, perhatikan di sini. Yang mobil A adalah yang A ini kecepatannya adalah 0,66. Sedangkan yang B 1,25. Perhatikan koma, luruskan. 0 dengan 1 besar mana? Besar 1. Bila demikian, maka
mobil mana yang lebih cepat? Tentunya adalah mobil yang B. Karena apa? 1,25 itu lebih besar dari 0,66. Mobil mana yang lebih cepat? Itu mobil yang B. Selanjutnya, latihan soal untuk nomor 2. Orang kedua mampu berjalan sejauh 50 meter dalam waktu 1 menit. Sedangkan orang pertama atau orang ke-1 yaitu 150 meter dalam waktu 4 menit. Siapakah yang paling cepat? Bila demikian, masing-masing cari dulu kecepatannya. Orang kedua jarak tempuhnya adalah 50 meter, waktunya 1 menit. Berapa kecepatannya? Orang ke-1 jarak 150 meter, waktunya dalam 4 menit. Berapa kecepatannya? Kita cari terlebih dahulu yang pertama, yaitu orang kedua. Jarak, rumus kecepatan bagaimana itu? Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu atau jarak per waktu. Jaraknya berapa? 50 dibagi waktunya yaitu 1. Kalau demikian 50 bagi 1 sama dengan 50. Sehingga kecepatannya taruh di sini sama dengan 50. 50 apa? Yaitu 50 meter per 1 menit atau per menit. Berikutnya, kecepatan dari orang yang pertama. Ini yang bawah. Taruh di sini. Berapa kecepatannya? Ingat rumus kecepatan yaitu K atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jarak untuk orang ke-1 atau yang pertama yaitu 150 dibagi waktunya 4. 150 dibagi 4. Bisa sederhanakan dulu, 4 bagi 2, 2. 150 bagi 2, 75. Sekarang 75 dibagi 2. Kita menggunakan pemberian prokapit di sini. 75 dibagi 2. 7 bagi 2, 3. 2 kali 3, 6. 7 kurang 6, 1. 15 dibagi 2, 7. 2 kali 7, 14. Sisanya adalah 1. Tambah 0, ini koma. 10 bagi 2, 5. 2 kali 5, 10. Sehingga untuk kecepatan orang pertama adalah 37,5. Kita taruh di sini 37,5 apa? Yaitu meter per menit. Setelah kecepatan masing-masing kita ketahui, ini hapus dulu. Sekarang tinggal kita lihat mana yang lebih cepat, orang pertama ataukah orang kedua ataukah orang pertama. Kalau yang pertama kedua adalah 50 meter per menit, ini 37. Kalau demikian, yang lebih cepat adalah di sini, yang lebih cepat yaitu orang kedua. Mengapa orang dua? Karena kecepatannya sama dengan berapa? 50 meter per menit. Ini dalam kurung waktu kecepatannya. Maksudnya apa 50 meter per menit? Yaitu mampu berjalan sejauh 50 meter dalam waktu 1 menit. Kalau orang ke-1-nya hanya mampu berjalan 37,5 meter dalam waktu 1 menit. Soal berikutnya yaitu nomor 3. Bus 1 mampu menempuh jarak 10 km dalam waktu 15 menit. Dan di sini penulisannya bisa dirubah seperti ini, tidak seperti nomor 1 dan 2. Bus 1 10 km dalam 15 menit, berarti bisa ditulis 10 km per 15 menit. Bus 2 mampu menempuh jarak 40 km dalam waktu 60 menit atau per 60 menit. Selanjutnya, bagaimana kecepatan kedua bus tersebut? Caranya bagaimana? Caranya masing-masing bus cari dulu kecepatan per menitnya. Yang pertama 10 km per 15 menit. Kecepatan per menitnya itu berapa? Kita tulis di sini kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 10, waktunya 15. Ini untuk bus yang ke-1, kecepatan 1. 10 dibagi 15. Kita sederhanakan terlebih dahulu, bagi 5 2,
bagi 5, 3. 2 bagi 3. Selanjutnya menggunakan pembagian Prokabet. 2 dibagi 3 tambah 0, 0. 20 bagi 3, 6. 3 kali 6, 18. 20 kurangi 18, 2. Masukkan 0. 20 bagi 3, 6. 3 kali 6, 18. Ini sudah cukup. 0,66. Selanjutnya 0,66 ini merupakan apa, yaitu sama dengan paruh sini kecepatan dari bus 1, yaitu 0,66 km per, kalau ini 10 km per 15 menit, kalau ini merupakan 0,66 km per menit. Jadi ini 1 menitnya adalah 0,66. Bagaimana dengan bus yang kedua atau bus yang B? Kita jadikan apa? Kita cari dulu kecepatan bus kedua dalam 1 menitnya. Kecepatan kedua itu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Yaitu 40. Waktunya 60. Sama halnya dengan 4 dibagi 6. 2 bagi 3. 2 bagi 3 sama halnya dengan ini, 2 bagi 3, dimana hasilnya tentunya juga sama, yaitu 0,66. Sehingga kecepatan bus kedua dalam 1 menitnya atau kecepatan per menitnya adalah 0,66 km per menit. Sehingga ketika ditanya bagaimana kecepatan kedua bus tersebut, tentunya jawabannya adalah memiliki kecepatan yang sama. Yaitu kecepatannya adalah memiliki kecepatan yang sama, yaitu sama-sama 0,66 km per menit. Berikutnya latihan soal nomor 4. Kecepatan mobil A 45 km per jam, kecepatan mobil B 1 km per menit. Mobil mana yang paling cepat? Mobil A 45 dalam 1 jam, mobil B 1 km dalam 1 menit. Ketika diminta untuk mencari mana yang lebih cepat, caranya bagaimana? Caranya itu kecepatan mobil tersebut disamakan. Bisa disamakan ke kilometer per jam atau disamakan ke bentuk kilometer per menit. Dan di sini saya akan menyamakan dalam bentuk kilometer per menit. Kalau demikian yang dirubah yang mana? Yaitu yang 45 km per jam itu berapa kilometer per menitnya. Caranya bagaimana? Caranya ini yang kecepatan, ini kecepatan yang A, kita rubah. Rumusnya bagaimana? Itu jarak dibagi dengan waktu atau jarak per waktu. 45 dibagi dengan jam, tapi dibagi dengan 1 jam atau jam, sama dengan 45 dibagi 1 jam itu berapa menit? 1 jam karena turun 1 maka dikali 60. Kalau demikian 1 jam sama dengan 60 menit. Ini sudah 60 menit. Sudah sama-sama menit. Sekarang 45 dibagi 60. Sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 15 ini 3. 60 bagi 15 4. 3 bagi 4 atau 3 per 4. Kita buat menggunakan pembagian program 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tambah 0, sini 0, 30 bagi 4, 7. 4 kali 7, 28. 30 dikurangi 28, 2. Masukkan 0, 20 bagi 4, 5. 4 kali 5, 20. 0,75. Sehingga kecepatan mobil A dalam menitnya adalah 0,75 km per menit. Nah, selanjutnya dilihat mana yang lebih besar kecepatannya. Kalau mobil B 1 km dalam 1 menit, mobil A 0,75 km dalam 1 menit. 0,75 dengan 1 km itu besar mana? Caranya untuk mengetahui besar mana, perhatikan 0,75. Ini yang bawah adalah 1 tulis di bawah sini, bawah 0. Aslinya adalah 1,00 dan seterusnya.
tapi ini tidak tulis. Lihat angka yang pertama, ini 0, ini 1. Kalau demikian ini lebih besar dibanding 0,75. Mana yang lebih cepat? Tentunya adalah yang 1 km per menit, yaitu mobil B. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 5. Edo mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam, sedangkan Dayu mengendarai sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 4 km. Jadi kecepatan Edo 20 km per jam, Dayu dalam waktu 10 menit menempuh 4 km, atau sama halnya dengan 4 km per 10 menit. Ditanyakan siapa yang lebih cepat. Untuk menjawab siapa yang lebih cepat, caranya bagaimana? Caranya, kecepatan kedua anak tersebut, yaitu Edo dan Dayu, disamakan terlebih dahulu. Di sini waktunya dalam jam, di sini dalam menit. Kita samakan ke bentuk jam. Kalau demikian, Dayu dirubah ke kecepatan Dayu dirubah kilometer per jam. Caranya, ini saya tulis ulang di sini, Dayu 4 km per 10 menit dirubah ke bentuk jam, sama dengan 4 km per menit ke jam, berarti diapakan dibagi. Kalau demikian sama dengan 4 km per 10 per 60 jam. Selanjutnya masukkan ke rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Ini 4 dibagi 10 per 60. 10 per 60. 4 dibagi 10 per 60 sama dengan 4 dibagi, ini bisa hilang, ini hilang menjadi 1 per 6. 4 dibagi 1 per 6 itu berapa? Dan bagaimana caranya? Caranya yaitu pembagian dirubah ke bentuk perkalian dulu. 4 dibagi sekarang dikali 1 per 6 menjadi 6 per 1. 4 kali 6 sama dengan 24 per 1. 24 per 1 sama dengan 24. Sekarang sudah ditemukan bahwa kecepatannya Dayu dalam atau per menit per jamnya adalah, ini di sini saja menitnya Dayu 24 km per jam. Jadi 4 km per 10 menit sama halnya dengan 24 km per jam. Setelah demikian, kecepatannya sama-sama dalam bentuk jam baik Edo maupun Dayu, ditanyakan siapa yang lebih cepat. Siapa yang lebih cepat, kita bisa membaca dari kecepatan itu, yaitu kalau Edo menempuh 20 km dalam 1 jam, sedangkan Dayu mampu menempuh 24 km dalam waktu 1 jam. Kalau demikian yang lebih cepat tentunya Dayu. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk nomor 6. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Di sini kecepatan Ahmad adalah 250 meter dalam waktu 9 menit. Ditanyakan berapa kilometer bila atau jika 1 jam 12 menit. Caranya bagaimana? Caranya yaitu pertama kita perhatikan rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sekarang yang ditanyakan apa? Berapa kilometer bila 1 jam 12 menit. Berarti menanyakan berapa kilometer, berarti menanyakan jarak. Kalau yang ditanyakan jarak, perhatikan di rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Yang ditanyakan sekarang adalah ini jarak. Kalau demikian caranya kecepatan dikali dengan waktu. Jarak sama dengan, atau C saya singkat saja, sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau demikian sama dengan kecepatannya berapa, yaitu 250 meter per 9 menit, atau ditulis ini 250 per 9.
dikali waktunya berapa? 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit. Karena di sini kecepatan dalam bentuk menit, kita samakan ke bentuk menit semuanya. 1 jam 12 menit itu berapa menit? 1 jam sama halnya dengan 60 menit. Ditambah 12 sama dengan 72. Bila demikian, sekarang sama dengan 250 per 9 dikali 72. Sama dengan berapa? 72 dibagi 9. Ini 72 bagi 9, 8. 9 bagi 9, 1. Sekarang menjadi 250 dikali 8. 250 dikali 8 itu berapa? Yaitu 2000, sama dengan 2000. Sekarang kembali lagi kepada pertanyaan, berapa kilometer bila 1 jam 12 menit? Jawabannya adalah sama dengan di sini 2000 meter. Karena yang ditanyakan berapa kilometer, sekarang 2000 meter itu berapa kilometer? Saya taruh di sini dan ini dihapus dulu. Meter jadikan ke bentuk kilometer. 2000 meter, meter ke kilometer naik 3 tingkat. Bila demikian hilangkan 0 dari belakang, 1, 2, 3, karena 3 tingkat menjadi 2 kilometer. Sehingga berapa kilometer bila 1 jam 12 menit? Yaitu 2 kilometer. Berikutnya latihan soal untuk nomor 7. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Untuk mengetahui berapa menit Siti tiba sampai di sekolah, tentunya kecepatan dikali dengan jarak. Di sini belum ada jaraknya. Kalau demikian, untuk mengetahui berapa jarak rumah Siti ke sekolah harus diambil dari pernyataan yang pertama, yaitu Siti naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Ini bisa untuk mencari berapa jarak antara rumah Siti ke sekolah. Untuk mengetahui jarak, pertama ingat rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Sekarang karena yang ditanyakan adalah jarak ini, maka tinggal kecepatan dikali dengan waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 10 km per jam, waktunya 15 menit. Bila demikian, bagaimana? Di sini kecepatan adalah 10 dikali waktunya 15 menit. Kita menit jadikan ke bentuk jam. Caranya saya taruh di sini saja dipisahkan biar tidak terlalu sempit. 15 menit jadikan ke jam, berarti menit ke jam dibagi 60. Kalau demikian 15 dibagi 60 atau 15 per 60. 15 per 60 itu berapa? 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Sehingga ini bisa dinyatakan 1 per 4 jam. 10 dikali 1 per 4, 1 per 4 jam, atau dikali 1 per 4. Selanjutnya 10 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10 per 4. Ini bisa sederhanakan, 10 bagi 2 sama dengan 5, 4 bagi 2 sama dengan 2, 5 per 2. 5 per 2 jadikan ke bentuk desimal biar mudah. Caranya 5 dibagi 2. 5 bagi 2 sama dengan 2, 2 kali 2, 4. 5 kurangi 4, 1. 1 tidak bisa tambah 0, 10 bagi 2, 5. Sama dengan 2,5. Setelah diketahui bahwa jaraknya, sekarang tulis di sini jarak rumah Siti ke sekolah sama dengan 2,5 apa? Kilometer. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua atau ke bentuk pernyataan kedua. Bila naik sepeda motor, ini hapus dulu. Bila naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit sampai di sekolah?
Untuk mencari berapa menit sampai sekolah, berarti ingat pertanyaan, perhatikan berapa menit menunjukkan yang ditanyakan adalah waktu. Saya tulis ulang, rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sekarang yang ditanyakan adalah waktunya. Kalau demikian, jarak dibagi dengan kecepatan. Taruh di sini, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak per kecepatan boleh, jarak dibagi kecepatan seperti ini pun boleh. Jaraknya berapa? Yaitu 2,5 dibagi kecepatannya berapa? Yaitu 25. 25 apa? 25 km per jam. Berarti ini masih kecepatan 25 km per jam. 2,5 dibagi 25, samakan dalam bentuk bilangan bulat. Pindahkan koma 1 menjadi 25 dibagi ini tambah 01 menjadi 250. 25 dibagi 250 itu berapa? Sederhanakan saja. 25 bagi 25 1. 250 dibagi 25 sama dengan 10. Sekarang menjadi 1 dibagi 10. 1 bagi 10. Cara penyelesaiannya ini kan seperti ini, 1 dibagi 10 tambah 0 tambah 0, 10 bagi 10 1. Kalau 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 0,1 apa? Karena ini kecepatan dalam bentuk jam, berarti 0,1 jam. Kita masukkan dulu, ini saya hapus dulu. Berarti ini sudah kita ketahui yaitu 0,1 jam. Berapa menit sampai di sekolah? Masih dalam bentuk 0,1 jam. Sama dengan 0,1 jam. 0,1 jam itu berapa menit? Jam ke menit diapakan? Turun satu tingkat. Kalau demikian dikali 60. 0,1 dikali 60. 0 kali 1 0, ini pun 0. 6 kali 1 6, 6 kali 0 0 dijumlah 0 6 0. Ada satu angka belakang koma hilang menjadi 06 atau sama saja dengan 6. Sekarang sudah kita temukan berapa menit sampai di sekolah, yaitu sama dengan 6 menit. Demikianlah dan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.